Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kanca Gabut. Seperti biasa, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Kisah Para Dewa Penggembala episode 146. Atau yang biasa kita kenal, Kinmu Si Tubuh Penguasa. Jangan lupa dukungan dan supportnya buat subscribe dan like-nya di channel Kanca Gabut. Kalau sudah subscribe dan like-nya, Mimin doain selalu dilimpahkan rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Amin. Oke, apa sudah siap berimajinasi? Kalau sudah, kita gaskan saja ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan. Suara singan terdengar dari puncak Gunung Meru di satu saat, tetapi di saat berikutnya dari tempat yang jauh lebih rendah. Dia akan mengejar mereka. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain seperti membunuh musuhnya atau tidak, tetapi petinya sendiri adalah masalah yang berbeda. Kemarahan dalam suaranya tak dapat ditahan saat dia tertawa. Berani sekali kau. Di bawah petinya, Pangongso bergumam pelan, keberanian bocah nakal itu yang paling besar. Kamu benar-benar berani berkolusi dengan Qin untuk mencuri petiku. Grandmaster, beraninya kamu. Suara singan terkadang datang dari kiri dan terkadang dari kanan. Jelas bahwa dia tidak dapat menemukan lokasi Kinmu dan peti itu di bawah serbuan kegelapan, jadi dia harus berlari ke sana kemari. Meski begitu, dengan kecepatannya, mencari dalam radius 1000 mil bukanlah masalah baginya. Menemukan Kinmu dan peti besar itu hanyalah masalah waktu. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kau terlalu kekanak-kanakan. Ketika singan mulai berbicara, suaranya datang dari 100 mil ke barat, tetapi ketika dia menyelesaikan kalimatnya, suaranya datang dari 100 mil ke selatan. Wajah Pangongso berubah menjadi hijau dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Aku tidak bekerja sama dengannya untuk mencuri petimu. Aku hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di peti mati, Kinmu tercengang. Singan berhasil menyingkirkan Dewa Dukun Kui dengan begitu cepat. Kemampuan seperti itu benar-benar mengerikan. Di bawah peti itu, Pangongso menggerutu dan bergumam pada dirinya sendiri, guruku benar-benar telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini, tetapi, Singan tidak akan dapat memurnikan roh primordialnya semudah itu untuk ditambahkan ke koleksinya. Master Sekte Qin, aku punya ide bagus. Ide itu dapat menyingkirkan guruku dan Singan pada saat yang sama. Kinmu berbicara dari atas peti. Aku tahu apa maksudmu. Kau berencana pergi ke gunung yang di selatan reruntuhan besar untuk membuka segel tubuh jasmani Dewa Dukun Kui. Singan belum memurnikan roh primordial, dan kurasa dia memisahkan embrio roh dan jiwanya untuk menekannya secara terpisah. Bagaimanapun juga, Dewa Dukun Kui adalah dewa, jadi ketika dia mendapatkan kembali tubuh jasmaninya, dia mungkin bisa melepaskan diri dari tekanan Singan. Dewa Dukun Kui yang lengkap tidak akan lebih lemah dari Singan, tetapi lebih kuat. Apakah yang kukatakan benar? Pangongso mengangguk berulang kali sebelum menyadari bahwa Kinmu tidak dapat melihatnya. Master Sekte Qin benar-benar musuh terbesarku. Pujinya, Master Sekte, dengan musuh sepertimu, aku akan mengalami mimpi buruk saat tidur. Master Sekte, kurasa dia sedang memarahi Anda, kata naga kilin. Itu pujian yang murah hati. Tetapi, jika Singan mungkin tidak dapat melawan Dewa Dukun Kui yang lengkap, bahaya bagi semua orang akan sangat besar, dan itu akan sangat menakutkan. Tetapi jika dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya, jika Singan menambahkan roh primordial Dewa Dukun Kui ke dalam koleksinya, itu juga akan menjadi bahaya besar. Jika Singan dapat memurnikan roh primordial Dewa Dukun Kui, bukankah dia akan dapat membunuh siapapun yang dia inginkan? Tentu saja, Singan memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak akan menyentuh orang yang tidak menarik perhatiannya, seperti orang yang tidak memiliki area di mana mereka mencapai alam dewa. Dengan hobinya, semua praktisi kuat yang mencapai alam dewa mungkin akan disembah sampai mati olehnya sehingga ia dapat memotong anggota tubuh dewa mereka dengan damai. Ini pasti akan menjadi malapetaka, dan dampaknya terhadap jalur, keterampilan, dan seni dewa akan tak terukur. Jika kedua orang ini bisa mati bersama, itu akan bagus. Kinmu menghela napas dan menyetujui ide Pangongso. Dia mendesak peti itu untuk bergegas ke selatan. Kalian tidak bisa melarikan diri.
Suara Xing'an terkadang terdengar jauh dan terkadang dekat. Kegelapan reruntuhan besar di malam hari begitu gelap sehingga bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh kelompok itu. Tidak lama kemudian, Qin Mu melihat bayangan parit surgawi di depan peti itu. Suara gemericik air datang dari kegelapan, dan dari suaranya, ia menduga ada lebih dari satu air terjun. Mereka berada di depan tebing yang teramat berbahaya. Ini tebing yang rusak di sumber Sungai Surging. Qin Mu membawa peti itu ke tepi tebing sehingga mereka bisa melihat ke bawah. Dari sana, ia melihat cahaya terang datang dari dinding tebing. Ia tidak tahu apa yang bersinar. Hatinya sedikit tergerak. Terakhir kali dia datang ke sana, dia membawa Xiong Xiu dan putrinya. Saat itu, dia melihat parit surgawi membelah barat dan timur reruntuhan besar menjadi dua bagian. Ketinggian tebing itu mencapai ribuan meter. Itu adalah tebing yang terbentuk oleh gempa bumi dahsyat yang menghancurkan seluruh reruntuhan besar, membentuk retakan besar yang membentang dari utara ke selatan. Sumber Sungai Surging adalah air terjun dari tebing yang pecah. Air terjun tersebut berkumpul bersama untuk membentuk sungai megah yang mengalir sejauh puluhan ribu mil, bahkan mencapai Kekaisaran Yangkang yang merupakan sungai dengan arus tercepat. Selain itu, Qin Mu juga mengalami kejadian aneh. Ketika ia dan Xiong Xiu menemui kabut di sungai, mereka melihat padang pasir dan banyak dewa yang membangun istana para dewa. Mereka adalah para dewa dari era Kaisar Agung yang telah menerima perintah dari Kaisar Agung untuk mengubah padang pasir menjadi dataran. Setelah itu, mereka melihat para dewa dari era Kaisar Agung memotong kanal untuk Sungai Surging. Namun yang paling aneh adalah ketika mereka melihat era Kaisar tertinggi dikuburkan, para dewa dari era lain berjalan mendekat dari balik kabut. Mereka adalah Kaisar pendiri dan para menterinya yang menghadapi kabut aneh saat mereka sedang mengamati wilayah tersebut, mendesak atas berakhirnya suatu era. Pengalaman mereka telah menjadi keanehan yang dialami Qin Mu. Gema dua sejarah saling tumpang tindih di sumber Sungai Surging dan membentuk pemandangan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Qin Mu telah menyimpulkan bahwa mungkin ada pintu masuk ke dunia lain di area itu dan bahkan melihat waktu dan ruang dari 5 dunia yang saling tumpang tindih. Saya bertanya-tanya, hal aneh apa saja yang terjadi setelah malam tiba di Sungai Surging. Dia merasa gelisah namun penuh harap. Dia menyuruh peti Xing'an berjalan menuruni tebing, dan Pamong Shou, yang berada di bawah dada itu, buru-buru memegang salah satu kaki peti mati itu agar dia tidak terjatuh. Sementara itu, di puncak keemasan Gunung Meru kecil di biara petir kecil, Rulai kecil sedang duduk dalam posisi lotus sementara semua biksu mengelilinginya dengan wajah sedih. Kera iblis itu berlutut dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Saya memberontak dan keluar dari biara petir besar karena guru saya tidak adil, memilih kakak laki-laki saya untuk menggantikan Rulai dan bukan saya. Karena semua kehidupan itu sama, mengapa hanya manusia yang bisa menjadi Rulai dan bukan iblis? Karena dharma itu sama, mengapa hanya laki-laki yang bisa menjadi Rulai dan bukan perempuan? Sinar cahaya bersinar di wajah Rulai kecil saat dia tersenyum. Kultivasiku tidak kalah dengan kakak laki-lakiku dan aku tidak begitu menyukai dharma ras manusia, jadi aku marah. Aku ingin membangun tanah suci untuk ras iblis. Aku berjuang keluar dari biara petir besar untuk membangun biara petir kecil. Meskipun mereka menguraikan dharma secara berbeda, keduanya adalah dharma. Dewa Dukun Kui memuja jiwaku sampai mati, dan aku tidak memiliki kemampuan Xing'an jadi sekarang jiwaku akan tercerai-berai. Zhan Kong, bawakan Hakara ke sini. Sang kera iblis berlutut sambil memegang tongkat Hakara dengan kedua tangan. Kakak seniorku mewariskan Sutra Mahayana Rulai kepadamu karena Hakara, dan karena dia, aku telah menerimamu sebagai muridku. Biara petir besar, biara petir kecil, karena kamu, mereka akan berhubungan lagi. Rulai kecil mengangkat tangannya, dan tongkat Hakara melayang ke udara. Kamu adalah adik laki-laki Rulai Ma dari biara petir besar. Setelah aku meninggal, bawa semua biksu di gunung ke biara petir besar. Rulai Ma akan menampung kalian semua. Ia mengeluarkan kasaya dan sebuah kitab suci. Setelah meletakkan kitab suci di atas kasaya, ia memberikannya kepada kera iblis.
Tongkat Hakara kemudian mendarat dan menekan kitab suci tersebut. Katakan ini pada Rulaima, Dharma berkata semua kehidupan itu sama, jadi mengapa patung-patung iblis di kuil selalu berupa tunggangan Buddha dan Bodhisattva? Bukankah ras iblis kita sama? Jiwa dan roh Rulai kecil mulai terpecah dan hanyut. Kalau begitu tanyakan padanya, jika ras iblis itu setara, mengapa Dharma hanya ditulis oleh manusia? Tidak bisakah iblis juga menulis Dharma? Setelah itu, tanyakan lagi padanya, menyelamatkan manusia adalah sebuah prestasi dan kebajikan, jadi bukankah menyelamatkan iblis juga merupakan sebuah prestasi dan kebajikan? Tanyakan padanya, jika memakan manusia berarti merenggut nyawa makhluk hidup, apakah memakan iblis berarti merenggut nyawa makhluk hidup juga? Tumbuhan, pohon, semuanya bisa menjadi iblis, jadi apakah memakannya berarti merenggut nyawa makhluk hidup juga? Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikan dia kitab suci yang kutulis ini, iblis Rulai ini. Dia akan menerima kalian semua. Rulai kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, setelah aku meninggal, bawalah tubuh fana milikku ini ke biara petir besar. Tanyakan kepada Rulaima apakah aku boleh masuk ke pagoda 10.000 Buddha juga. Setelah selesai mengatakan itu, jiwanya pun terpencar. Iblis, Tuan, sang kera iblis bersujud di tanah, dan semua biksu mulai melafalkan mantra kasih sayang agung secara serempak. Rulai kecil mendirikan biara petir kecil dengan kekuatannya sendiri dan menjadikannya satu-satunya tanah suci di reruntuhan besar. Itu juga satu-satunya tanah suci bagi ras iblis, kata Su Senghua dengan suara rendah. Tidak ada ras iblis dalam Dharma tetapi dia membiarkan ras iblis memiliki Dharma mereka sendiri. Bagaimana mungkin kerangka pikirannya tidak seperti Rulai? Yanzi, aku ingin pergi melihat Buddha manusia dan Buddha iblis. Aku akan mengikutimu ke biara petir besar. Karena orang besar akan membawa semua biksu iblis ini melewati reruntuhan besar, perjalanan mereka mungkin akan penuh bahaya. Kita juga bisa menjaga mereka, kata Jingyan. Ada banyak ahli di biara petir besar, jadi tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk menyeberangi reruntuhan besar. Yang dalam bahaya mungkin adalah Master Sekte Qin. Dia mencuri peti Xing'an dan bahkan membawa Grandmaster bersamanya. Master Sekte Qin ini, pembuluh darah mulai muncul di dahinya sementara Jing Yan hanya tersenyum. Kau sangat iri padanya, iri karena dia menjalani kehidupan yang menarik. Su Senghua mengangguk, tetapi, aku tidak seperti dia. Meskipun aku iri padanya, aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti dia. Aku harap dia bisa melewati ini. Sebuah peti besar memancarkan cahaya redup sementara banyak benda kecil juga bersinar di sisi tebing. Kegelapan menyelimuti segalanya, tetapi di tempat itu, sebenarnya masih ada cahaya, dan ini membuat Kinmu mendecakkan lidahnya karena heran. Peti itu berhenti saat menuruni tebing ketika sampai di suatu tempat yang terang. Kinmu memeriksanya dengan saksama, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan keheranan yang muncul di wajahnya. Bola cahaya itu tidak diberikan oleh makhluk atau harta apapun. Apa yang bersinar dari celah tebing itu sebenarnya adalah sinar matahari. Kinmu bersandar di celah itu dan mencoba melihat ke dalam. Dia melihat dataran hijau, langit cerah, dan matahari bersinar terik di langit. Pangongso juga melihat retakan lainnya. Dia juga sangat terkejut. Ketika naga kilin melihat situasi itu, dia juga mencoba untuk melihat. Dia kemudian berkata dengan bingung, ada dunia lain yang tersembunyi di tebing yang rusak. Bukan dunia yang tersembunyi, tapi retakan di tebing yang rusak ini yang terhubung ke dunia lain. Kinmu mencoba berbagai pose, tetapi dia tidak bisa melihat lebih banyak. Aku tahu tempat ini aneh karena ada 5 dunia yang tumpang tindih. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya yang sangat tebal meluncur turun dari atas tebing, berdengung saat melewati mereka. Mereka tidak menyadari keberadaan orang-orang yang berada di dinding tebing. Mata Xing'an, Kinmu menghela napas lega ketika kedua berkas cahaya itu tiba-tiba terpisah sekitar 100 mil jauhnya. Berkas cahaya itu menyinari tebing saat mereka perlahan mencari sedikit demi sedikit. Kinmu tercengang. Xing'an mencongkel matanya dan sekarang matanya terbang di langit mencari lokasi kita. Kulit kepalanya mulai merinding, dan dia menggigil saat memikirkan hal seperti itu. Master Sekte Qin,
ada retakan besar di sini, kata Pangongso. Kinmu buru-buru memindahkan peti itu ke tempat yang ditunjuknya, dan mereka semua masuk ke dalam celah besar itu. Retakan itu selebar 3 meter, dan peti itu membawa Kinmu dan yang lainnya di dalamnya. 2 langkah masuk, mereka terjebak, dan Kinmu buru-buru mendorong perut naga kilin ke dalam. Tetapi peti itu masih tidak bisa bergerak. Pangongso, yang berada di bawah peti itu, juga mengerang karena tekanan itu. Diam, teriak Kinmu dengan suara pelan dan membuat petinya sedikit terdorong ke belakang. Salah satu seni ilahi Xing'an mendekat pada saat itu, cahaya ilahi seperti pilar menyapu celah itu. Kinmu segera menyembunyikan peti besar itu di balik batu besar yang menjorok keluar. Kecepatan mata dewa itu sangat cepat, dan cahayanya melintas dalam sekejap. Untung saja mata Xing'an bukanlah mata kakek buta, kalau tidak, batu besar ini tidak akan bisa menyembunyikan kita. Dia menghela napas lega dan membuka peti itu. Dia mencengkeram leher naga kilin dan memasukkan lemak itu ke dalamnya. Master Sekte, naga kilin menggigil di peti. Ada berbagai macam bagian tubuh di sini, bahkan kepala. Ada juga hati, dan begitu banyak tangan dan jari. Kinmu menutup peti itu dan mengirimkannya kembali ke celah. Tanpa kilin naga gemuk, semuanya berjalan lebih lancar. Peti itu terus bergerak semakin dalam sementara cahaya di depan mereka semakin kuat dan kuat. Kinmu bersandar di peti dan menatap ke depan. Di ujung retakan, dia tidak melihat dataran hijau atau langit biru. Sebaliknya, yang terlihat adalah padang pasir kuning keemasan. Pemandangan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dunia di retakan ini berbeda dari dunia di retakan sebelumnya? Tepat saat dia memikirkan itu, cahaya ilahi tiba-tiba bersinar di belakang mereka, mengejutkan Kinmu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi kali ini jadi dia hanya bisa mendorong petinya untuk merangkak maju. Untungnya, mereka tidak jauh dari dunia di celah itu, dan peti itu dengan cepat merangkak masuk, jatuh ke padang pasir keemasan. Setelah 2 kali jatuh, peti itu berdiri tegak sekali lagi. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat sinar cahaya ilahi melesat melalui celah itu sebelum menghilang. Dia tidak tahu apakah sinar itu melihat mereka atau tidak. Jantungnya bergetar, dan dia melompat turun untuk melihat bagian bawah peti itu dengan tergesa-gesa. Sosok Pangongso telah menghilang. Orang itu benar-benar melarikan diri dengan cepat. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Pangongso pasti telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka jatuh ke padang pasir berwarna kuning keemasan. Itu untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan berdarah dingin oleh Kinmu. Mereka baru saja berada di kegelapan reruntuhan besar dengan Xing'an mengejar mereka sehingga mereka harus bekerja sama. Namun begitu tidak ada kegelapan di sekitarnya, Pangongso secara alami melarikan diri. Dia tidak punya kaki dan tidak sebanding dengan Kinmu. Jika dia melarikan diri sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Grandmaster benar-benar cerdik, puji Kinmu. Dia membuka peti itu, dan naga kilin itu buru-buru melompat keluar dengan ekspresi ngeri. Dia tidak mau mendekati peti itu lagi. Kinmu melihat ke dalam peti itu, dan peti itu masih sama seperti sebelumnya. Tulang-tulang Taoti membentuk strukturnya dan kulitnya melilitnya. Di dalamnya, ada banyak lemari seperti sebelumnya, tetapi jumlah bagian tubuhnya jauh lebih sedikit. Dia juga melihat tempat di mana peti itu telah diiris dan dijahit kembali. 2 pisau milik Jagal lah yang telah menyebabkan kerusakan itu. Setelah Xing'an lolos dari pisau Jagal, dia seharusnya memperbaiki peti itu. Jika aku dapat memanggil roh di tangan, kaki, roh, dan kepala dewa ini serta membangkitkan bagian-bagian tubuh ini, Xing'an bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dihadapi. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia menutup peti itu sebelum mulai berlari cepat melewati padang pasir berwarna kuning keemasan. Peti itu mengejarnya seolah-olah terbang, mengikuti dengan mantap di belakangnya. Naga kilin juga berlari cepat sambil sesekali melirik peti itu dengan ketakutan di matanya. Setelah beberapa saat, naga kilin berhasil mengatasi rasa takutnya dan melompat ke peti untuk berjongkok sehingga petilah yang berlari. Naga gendut telah mencapai tahap kemalasan yang baru. Pikir Kinmu sambil menoleh kembali ke arah si gendut. Gurun di kejauhan terhubung dengan langit, jadi Kinmu dengan dadanya terus berlari ke depan. Tetapi,
Tiba-tiba, dia berhenti di depan kerangka besar yang tergeletak di gundukan pasir. Separuhnya terkubur di bawah pasir. Kinmu melangkah maju dan langsung merasakan aura dewa. Dia buru-buru berhenti, dan peti di belakangnya juga berhenti. Naga Kilin telah tertidur, tetapi langsung tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan berteriak, Xing An telah menyusul. Tidak, Kinmu memeriksa kerangka dewa yang terkubur di bawah pasir kuning. Tulang rusuknya sangat besar, menonjol ke atas. Di bawahnya terdapat rongga dada yang mungkin bisa menampung puluhan orang. Dia melangkah maju dengan hati-hati, dan peti itu berjingkat mengikutinya. Kinmu mengulurkan telapak tangannya, tetapi merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan kuali besar Pamong So dan perlahan mendekati kerangka dewa itu. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi dentuman, dan dia pun mendengus. Selaput antara ibu jari dan jari telunjuknya pecah, dan telapak tangannya berdarah-darah. Satu kaki kuali besar yang dulunya milik Pamong So juga terpotong. Kuali besar itu telah disempurnakan oleh Pamong So di kehidupan sebelumnya saat ia masih seorang praktisi kuat yang mendekati level dewa. Kuali besarnya itu pasti setingkat dengan harta warisan sekte. Kinmu tidak dapat merusaknya bahkan saat dia menggunakan peluru pedangnya. Ini adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat kuali itu. Namun di hadapan kerangka dewa itu, kerangka itu seperti tanah liat. Kakinya telah dipotong begitu saja. Kinmu menahan rasa sakit dan menutup lukanya. Dia mengambil kaki kuali dari tanah dan melihat bahwa permukaan yang pecah itu datar seolah-olah ada pisau tajam tak terlihat yang mengirisnya. Saat menyentuh permukaan yang rusak, ia merasakan panas yang menyengat. Ini adalah Qi yang dari dua Qi Yin Yang. Qi tersebut telah disempurnakan oleh pemilik mayat ini menjadi vitalitas ilahi untuk melindungi tubuhnya. Kinmu menyingkirkan kuali besar dan kaki yang patah sementara Naga Kilin menatap ke depan dengan saksama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, apa yang merusak kuali itu? Harta karun ilahi milik dewa ini. Kinmu mengambil segenggam pasir kuning dan meniupnya pelan-pelan ke depan. Begitu partikel-partikel itu menyatu, sesuatu yang biasanya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang pun terjadi. Di dalam tubuh kerangka dewa besar yang telah runtuh di pasir, ada 7 harta karun ilahi yang lengkap. Awalnya mereka tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi begitu pasir mendekat, cahaya ilahi berbagai warna langsung terlihat, menerangi harta karun ilahi tersebut. Mayat dewa itu besar, tetapi harta karun ilahi tidak. Harta karun ilahi embrio roh di jantung alis kerangka dewa itu hanya berukuran 1 inci persegi. Harta karun ilahi 5 elemen hanya sedikit lebih besar. Harta karun ilahi 6 arah terletak di dantian sementara harta karun ilahi 7 bintang terletak di antara kepala, jantung, dan paru-paru. Harta karun surgawi berada di tulang belakang, dan harta karun kehidupan dan kematian berada di bawah pinggang. Adapun harta karun jembatan ilahi, harta karun itu akan terbang keluar dari embrio roh dan berubah menjadi jembatan terbang, membentang dari kepala. Harta karun suci ini tidak besar, tetapi anehnya jika dilihat lebih dekat, tampaknya ada ruang jutaan mil di sana. Itu sangat luas. Kinmu bahkan bisa melihat matahari, bulan, dan bintang yang layu, serta bima sakti dan rasi bintang yang pecah. Di tengah harta karun ilahi embrio roh, terdapat embrio roh dewa. Embrio roh itu seharusnya merupakan bagian dari roh primordial, tetapi jiwa kerangka itu telah lama pergi. Namun embrio roh itu belum layu. Dia meninggal karena cedera pada roh primordial. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu saat dia memfokuskan pandangannya pada harta karun dewa embrio roh. Embrio roh dewa telah ditusukkan ke dada. Pedang itu bahkan meninggalkan bayangan di belakang, yang menunjukkan betapa mengerikan serangan itu. Matahari dan bulan yang pecah mengorbit di sekitar embrio roh, dan sinar terang bersinar dari mereka. Mereka adalah 2 Qi Yin Yang. Benda yang telah memutuskan salah satu kaki kuali besar itu merupakan salah satu Qi dari yang murni. Setelah dia meninggal, darah dan dagingnya terbuang sia-sia, tetapi dia masih berhasil melestarikan harta karun ilahinya yang lengkap. Embrio roh masih ada di sini, dan sisa-sisa vitalitas ilahinya masih sangat kuat, menghancurkan harta warisan sekte dengan mudah. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu.
Dewa biasa tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu setelah dia meninggal. Dia pernah melihat mayat guru Susenghua, penguasa giok yang telah diledakkan dari langit oleh meriam Dewa Matahari yang telah dia buat dan meninggal dengan menyedihkan. Meskipun mayat penguasa giok masih membawa aura dewa yang pekat, itu tidak sebanding dengan kerangka dewa tersebut. Selain itu, harta karun suci penguasa giok telah hancur setelah dia meninggal. Ini adalah dewa sejati, dewa sejati. Ekspresi Qin Mu serius saat dia membuka tas taotinya dan mengeluarkan manik kura-kura hitam. Dia bergumam, mengapa dewa sejati mati di sini? Dia mengeluarkan manik kura-kura hitam dan meminjam kekuatannya untuk mengucapkan mantra guna membangkitkan roh kerangka dewa. Tulang-tulang bergetar, mayat itu tiba-tiba bergerak-gerak, dan naga kilin itu melompat kaget. Sisik-sisiknya terangkat, dan bahkan ekornya pun bergetar. Qin Mu menggunakan teknik alam 10.000 roh yang paling cocok untuk wanita. Pikirannya terlalu rumit, dan dia tidak bisa mengolahnya secara ekstrim. Tetapi dia masih bisa melakukannya dengan manik kura-kura hitam. Tangan kerangka putih besar perlahan terangkat dari pasir, dan kerangka itu perlahan-lahan duduk. Tengkoraknya terkulai ke bawah, tampaknya sedang mengamati Qin Mu dan naga kilin. Pasir kuning mengalir turun seperti air terjun dari rongga mata dan mulutnya. Bertarung, si kerangka berdiri dan mengambil bendera compang camping dari gundukan pasir. Dia melambaikannya dengan rahang terbuka dan tertutup. Kekuatan sihir yang tersisa dalam harta karun ilahinya mengguncang udara, jadi meskipun dia tidak memiliki daging dan darah, dia masih bisa berbicara dengan suara yang mengguncang dunia. Menerima dekret kekaisaran. Di belakang adalah tanah air kita, jadi kita tidak punya cara untuk mundur lagi. Bertarung, kita hanya bisa bertarung. Mulut Qin Mu menganga, dan dia menggaruk kepalanya. Roh yang dia panggil seharusnya adalah roh baru, tetapi dari kelihatannya, sebagian kesadaran kerangka itu tampaknya telah tertidur di dalamnya dan telah dibangunkan oleh teknik alam 10.000 roh. Pertempuran telah berakhir bertahun-tahun yang lalu, senior. Teriak Qin Mu. Di mana kampung halamanmu? Mengapa kau mati di sini? Atas perintah siapa kau bertempur? Siapa musuhmu? Kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dan suaranya bergetar. Sebagai bawahan kaisar tertinggi, pejabat tinggi Fomalhaut, kami telah menerima perintah untuk memblokir tempat ini. Junior, dari mana asalmu? Ini medan perang, cepat mundur. Di mana saudara-saudaraku? Kerangka dewa itu mengayunkan bendera besar dan melompat, bergegas menuju bukit pasir yang tinggi. Ia kemudian membeku, hanya berdiri di sana. Era kaisar pendiri, bukankah itu sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu? Qin Mu tercengang. Dia buru-buru mengejar sambil membawa peti itu. Ketika dia sampai di puncak bukit pasir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Banyak kerangka berjejer di padang pasir di hadapan mereka. Mereka berserakan di atas pasir kuning keemasan. Beberapa kerangka besar tidak dapat ditutupi sepenuhnya dan beberapa bagiannya mencuat dari bawah. Senjata-senjata suci berserakan di seluruh padang pasir, bersama dengan kereta perang yang compang camping. Ada juga kapal-kapal perang beraneka warna yang tergesa-gesa dan cakram-cakram logam yang tingginya 300 meter. Qin Mu tercengang. Dia berada di depan tempat yang dulunya merupakan medan perang para dewa dan iblis. Ribuan dari mereka telah tewas, tetapi tidak ada satu pun yang dikuburkan. Tahun berapa ini? Di sampingnya, sang dewa menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana Kaisar Agung? Mengapa mayat saudaraku dibiarkan begitu saja di alam liar? Mengapa para prajurit ini tidak diberi penghormatan yang sepantasnya setelah mereka meninggal? Senior, era Kaisar Agung telah lama berakhir dan menjadi legenda. Bukan hanya Kaisar Agung, bahkan era Kaisar pendiri pun telah berakhir, kata Qin Mu dengan sedih. Apakah Kaisar Agung juga tewas dalam pertempuran? Sang dewa menundukkan kepalanya. Ia tampak menangis, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia berjalan menuju medan perang dan mengambil tulang putih. Saudaraku, kawan seperjuanganku, era Kaisar Agung sudah tidak ada lagi. Tetapi aku tidak bisa membiarkanmu berbaring di sini tanpa tempat untuk tinggal, adik kecil. Dia menoleh untuk melihat Qin Mu. Bisakah kau membangunkan saudara-saudaraku ini?
Kita akan mengubur diri kita sendiri dan beristirahat dengan tenang. Ini, Kinmu ragu sejenak. Fakta bahwa ia berhasil membangkitkan kesadaran kerangka dewa dengan bantuan manik kura-kura hitam hanyalah kebetulan belaka. Karena kesadaran yang tetap tidak aktif itulah kerangka itu dapat berbicara setelah terbangun dan bahkan memulihkan ingatannya. Kerangka lainnya mungkin sudah tidak memiliki kesadaran lagi. Bahkan jika dia membangunkan mereka, mereka hanya akan menjadi tumpukan tulang yang berjalan. Selain itu, membangkitkan kerangka dewa membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan dengan manik kura-kura hitam, Kinmu mungkin tidak sanggup membangkitkan begitu banyak kerangka dewa. Dengan pemahamannya tentang teknik alam 10.000 roh, dia paling banyak bisa memanggil raksasa pasir yang tingginya tidak lebih dari 3 meter. Tidak mungkin baginya untuk memanggil yang lebih tinggi dari itu. Dengan manik kura-kura hitam, ia dapat meningkatkan pemahamannya tentang segala sesuatu yang memiliki roh dan segala sesuatu yang memiliki jiwa serta meningkatkan indranya. Tetapi membangkitkan begitu banyak kerangka dewa pada saat yang sama akan sangat melelahkannya, dan bahkan mungkin berbahaya. Kerangka dewa itu menatapnya dengan api samar di rongga matanya, penuh dengan antisipasi. Itu adalah antisipasi seorang prajurit dari zaman kuno yang akan bertemu dengan rekan seperjuangannya lagi. Ini membuat Kinmu tidak tahan untuk menolaknya. Dia tersenyum lebar. Aku bisa mencoba. Dia mengeluarkan manik kura-kura hitam dan mengeksekusi teknik alam roh 10.000 untuk menggunakan mantra kebangkitan. Setelah beberapa saat, sebuah kerangka besar berdiri dengan goyah, dan sang dewa sejati tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia memeluk kerangka rekan seperjuangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jenderal, kerangka itu berkepala kacau dan tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan. Dia hanya bisa mengucapkan satu kata. Tetapi, hanya dengan kata itu, dewa sejati itu tergerak. Seolah-olah dia telah kembali ke masa era kaisar tertinggi. Semakin banyak kerangka yang dibangkitkan Kinmu, semakin pucat wajahnya. Tampaknya ada banyak suara yang bertengkar di kepalanya, yang membuatnya sulit berkonsentrasi. Dewa sejati mengangkat pasir bersama kerangka yang terbangun dan menggunakan sisa kekuatan sihirnya untuk mengeksekusi api dewa sejati, melebur pasir. Ia berubah menjadi lava mendidih sebelum membeku menjadi bongkahan batu besar. Dewa sejati membangun makam mereka sementara berbagai kerangka menggunakan batu untuk membangun kuburan mereka. Satu persatu, mereka mulai terbentuk. Ketika Kinmu membangunkan kerangka terakhir, dia pingsan karena kelelahan. Di padang pasir, banyak kerangka tinggi menyelesaikan makam terakhir. Mereka berdiri tegak di depan makam mereka sendiri dan menunggu kata-kata terakhir dari jenderal mereka. Sang dewa sejati membakar sisa-sisa kekuatan sihirnya untuk menopang bendera yang compang camping itu dan menatap rekan-rekannya yang telah tewas bersamanya. Angin bertiup ke arah bendera yang compang camping. Ia berkibar dan mengepak. Ia seakan menghidupkan kembali masa-masa penuh darah dan keringat. Jika ada kehidupan setelah mati, dewa sejati itu tidak membuka mulutnya, tetapi terdengar suara seperti logam yang saling beradu dan genderang perang yang ditabuh. Jika ada kehidupan setelah mati, mari kita berkumpul dan melawan langit dan bumi sekali lagi. Suaranya bergema di seluruh padang pasir saat ia berteriak kepada prajuritnya sendiri, rekan seperjuangannya. Kaisar Agung akan kembali dan membawa kita untuk bertarung dengan musuh kita sekali lagi. Untuk saat ini, prajurit, kalian bisa beristirahat. Jenderal, mari kita bertemu lagi di akhirat. Teriak para kerangka itu. Para kerangka itu berjalan menuju kuburan mereka sendiri dan meletakkan senjata mereka yang compang camping di sisi tubuh mereka sebelum berbaring. Mereka tampak bersiap untuk melompat sekali lagi ketika trompet berbunyi dan bergegas untuk bertarung lagi. Api di rongga mata dewa sejati itu berkedip-kedip, dan prasasti batu besar beterbangan tanpa suara di udara, menutup rapat pintu makam tersebut. Rune mengalir di keempat dinding, dan dengan ditutupnya loh batu, formasi yang melindungi makam dewa menjadi lengkap. Kinmu menghela napas lega dan mengangkat kepalanya untuk melihat kerangka dewa sejati di sampingnya. Senior, Anda membangun makam untuk mereka, jadi mengapa Anda tidak ada di sana juga? Kerangka dewa tinggi itu duduk sambil memegang bendera. Bendera itu tetap tegak, sama seperti punggungnya, dan mereka bersama-sama menghadapi makam yang tinggi dan sunyi itu.
Aku jenderal mereka, tetapi aku tidak membawa mereka pulang. Aku tidak pantas memiliki kuburanku sendiri. Dewa sejati duduk diam sementara bendera berkibar tertiup angin. Aku harus melindungi mereka dan menjadi penjaga makam mereka. Aku bisa melihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang terbangun, kaulah yang berbicara untuk mereka. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Kinmu. Terima kasih. Kinmu tertegun. Aku tidak ingin kau merasa seperti kau adalah satu-satunya yang tersisa. Jadi aku, Dewa sejati mengangkat kepalanya dan tersenyum. Meskipun itu kamu, hatiku tetap hangat. Aku tidak menyesal lagi. Dari rongga matanya yang kosong, dua aliran cahaya mengalir keluar seperti naga dan terbang ke mata Kinmu, menetap di sana. Itu adalah Ki Murni Yang dan Ki Murni Yin terakhir dalam harta karun ilahinya. Itu adalah hadiah untuknya. Kegelapan akan datang, pergilah ke sana. Si kerangka mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat matahari terbenam. Matahari hampir terbenam di padang pasir. Senior, apa maksudmu kegelapan akan datang? Tanya Kinmu. Mungkinkah malam di sini juga akan berhadapan dengan serbuan kegelapan? Senior, kerangka dewa itu terdiam dan tidak berbicara lagi. Ia tidak punya napas lagi. Keinginannya terdiam dan lenyap. Yang tersisa hanyalah kerangka dengan lengan terangkat menunjuk ke kejauhan. Kinmu berdiri diam dan memanggil peti itu beserta naga kilin yang menggigil di atasnya. Ayo kita ke sana. Peti itu mengikutinya ke arah yang ditunjuk oleh Dewa Sejati. Naga kilin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Master Sekte, apa maksud kerangka besar itu ketika dia mengatakan bahwa itu adalah kamu? Mantra kebangkitanku tidak dapat membangkitkan roh para dewa yang telah tewas dalam pertempuran. Para kerangka yang kubangkitkan tidak memiliki kesadaran dan hanya dapat mengikuti perintahku. Dia juga dapat melihat ini, jadi dia mengatakan itu. Naga kilin bingung, tetapi aku mendengar kerangka-kerangka itu berbicara dan memanggilnya jenderal. Mereka bisa bicara karena aku berbicara lewat mulut mereka. Aku tidak ingin dia merasa kesepian dan merasa bahwa hanya dia yang tersisa dari era kaisar tertinggi. Kinmu berbalik dan melihat kerangka dewa yang duduk dengan bendera pertempuran dan menjaga makam. Dia kemudian mengalihkan pandangan dan berkata dengan ekspresi tenang, namun dia memperhatikannya, meskipun dia tidak mengungkapkannya. Sebenarnya, di dalam hatinya, seharusnya masih ada harapan bahwa yang berbicara adalah rekan-rekannya dan bukan aku. Naga kilin tidak dapat memahami perasaan seperti itu jadi dia hanya berbaring di dada untuk tidur sambil bergumam, aku paling takut pada hal-hal ini. Saat itu di keluarga Liu, aku mengalami mimpi buruk selama beberapa hari. Langit semakin gelap. Kinmu mempercepat langkahnya saat matahari terbenam di padang pasir. Kegelapan datang dari arah barat dan seketika menyergap mereka, menenggelamkan mereka. Kinmu tercengang. Dunia ditelan oleh kegelapan, seperti reruntuhan besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika di reruntuhan besar itu siang hari, di sini malam hari. Tiba-tiba, hati Kinmu sedikit bergetar. Aku mengerti asal-muasal kegelapan. Suara-suara kecil terdengar dari bagian bawah peti, dan Kinmu berhenti untuk melihat ke bawah peti. Dia melihat seorang pemuda tanpa kedua kaki memeluk kaki peti itu. Grandmaster, Kinmu tersenyum, saya yakin Anda baik-baik saja. Wajah Pangong So pucat pasi saat dia meludah, Kin bocah, dunia sialan ini mempermainkanku. Bunuh aku, potong dagingku, lakukan apapun yang kau mau padaku. Kinmu tersenyum senang. Mengapa aku harus memotong dagingmu? Jangan main-main. Membunuh jauh lebih mudah daripada memotong. Cahaya terang bersinar dalam kegelapan. Itu adalah cahaya ilahi yang dapat menembus kegelapan. Jantung Kinmu hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan dia buru-buru melompat ke petinya. Tubuhnya menenggelamkannya, mengirimnya dan Pangong So yang ada di bawah ke pasir kuning. Apa yang sedang kau lakukan? Teriak Pangong So dengan panik. Diam, mata Xing An sudah memasuki tempat ini. Kinmu berteriak dengan suara rendah. Seberkas cahaya dari bola mata menyapu padang pasir. Karena tidak menemukan apapun, ia terbang maju. Tak lama kemudian, bola mata lain terbang mendekat, dan kedua bola mata besar itu bertemu di langit. Mereka berhenti sejenak.
Cahaya redup lainnya terbang cepat dari kejauhan dan berhenti di udara. Itu adalah kepala seorang pemuda. Ia tidak memiliki bola mata, tetapi dua bola mata yang mengambang segera memasuki rongga matanya. Kalian dekat sekali. Kepala di langit tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, Tabib ilahi Qin, Grandmaster, kalian mencuri petiku dan ingin melarikan diri dari kejaranku. Bukankah kalian terlalu meremehkanku? Tiba-tiba, pasir kuning di sekitarnya mengeras, dan Qin Mu merasakannya semakin erat menekannya. Dia tahu bahwa keadaannya buruk dan segera mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ki vitalnya meledak di sekujur tubuhnya, berubah menjadi rune elegan yang jatuh ke dalam formasi di bawah pasir. Darah Pangongso membeku, dan dia mendesis, kau akan menggunakan seni teleportasi di tempat seperti ini. Kau tidak ingin hidup, tapi aku ingin. Di sini, kepala Xing'an yang berada di udara menjerit, dan matanya memancarkan cahaya ilahi untuk menyapu daratan. Bersenandung, tempat di mana Qin Mu berada tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi lubang besar. Kemudian, dua cahaya ilahi melesat ke dalam lubang besar itu dan menguapkan sebagian besar pasir kuning. Kulit kepala Pangongso merinding saat ia diteleportasi bersama petinya oleh Qin Mu. Ia kemudian berteriak, Master Sekte Qin, kemampuanmu kurang. Kami tidak berteleportasi terlalu jauh. Diam, naga gendutlah yang terlalu berat. Qin Mu menggertakkan giginya dan kembali mengeksekusi seni teleportasi ilahi. Rune-rune itu bersinar terang. Di belakang, sebuah kepala melayang dengan dua sinar cahaya melintasi padang pasir, menguapkan semua yang mereka lewati. Qin Mu menggunakan teknik teleportasi ilahinya hingga kehabisan kekuatan sihir. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah dan berkata, Grandmaster, pergilah ke sana. Pangongso bergegas mengambil alih. Dia mengeluarkan bendera-bendera kecil dari karung taotinya yang bertuliskan rune teleportasi. Begitu diaktifkan, bendera-bendera itu berkibar dan menutupinya. Bendera-bendera itu lenyap sebelum cahaya ilahi dari mata Xing'an sempat mengenai bendera-bendera itu. Pangongso pernah masuk ke dalam Sekte Iblis Surgawi dalam satu kehidupan dan hampir menjadi Master Sekte Iblis Surgawi, maka ia tidak asing lagi dengan seni teleportasi ilahi Sekte Iblis Surgawi. Dia memindahkan mereka berulang kali, dan kekuatan sihirnya juga cepat habis. Keringat dingin keluar dari dahinya. Master Sekte Qin, kekuatan sihirku akan segera habis. Apakah kita sudah sampai? Dia menggunakan sisa kekuatan sihirnya dan menggerakkan mereka sekali lagi. Ketika tanda-tanda formasi teleportasi menghilang, cahaya bersinar terang di mata semua orang saat mereka muncul di sebuah kota. Dindingnya sangat indah, dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Keduanya mendongak untuk melihat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Wah, akhirnya Qin Mu bisa lolos lagi dari kejaran Xing'an. Apakah Qin Mu telah memasuki kotanya para dewa? Kita tunggu saja keseruan cerita selanjutnya. Jangan lupa buat like, subscribe dan tinggalkan komen di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.